Halo teman-teman, welcome back to my channel. So, kali ini kita akan mempelajari bahasa Inggris melalui sebuah storytelling. Kisahnya mengenai Golden Touch atau sentuhan emas. Langsung saja ya, kita mulai ceritanya. Ini adalah kisah tentang orang kaya yang sangat rakus, yang kebetulan bertemu seorang peri. Rambut peri itu tersangkut di beberapa cabang pohon. Ia menyadari bahwa ia memiliki kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Orang kaya itu pun meminta permohonan sebagai imbalan karena telah membantu peri tersebut. Ia berkata, "Semua yang saya sentuh harus berubah menjadi emas." Dan keinginannya dikabulkan oleh sang peri. Pria serakah itu bergegas pulang untuk memberitahu istri dan putrinya tentang anugerah barunya, sambil menyentuh batu dan kerikil dan mengubahnya menjadi emas. Begitu ia sampai di rumah, putrinya bergegas menyambutnya. Begitu ia membungkuk untuk mengangkatnya ke dalam pelukannya, ia berubah menjadi patung emas. Dia menyadari kebodohannya dan menghabiskan sisa hari-harinya mencari peri untuk menaklil keinginannya. Jadi teman-teman, apa pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan akan selalu menyebabkan kehancuran. Oke, sekarang kita akan translate ke bahasa Inggrisnya. The story about the golden touch. This story, a very greedy rich man who chanced upon meeting a fairy. The fairy's hair was couched in a few tree branches. Realizing he had an opportunity to make even more money, he asked for a wish in return for helping the fairy. He said, "All that I touch should turn to the gold," and his wish was granted by the grateful fairy. The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his newborn, all the while touching stones and pebbles and converting them into gold. Once he got home, his daughter rushed to greet him. As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turns into a gold statue. He realized his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish. So what is the moral of the story? Is greed will always lead to downfall. Oke, teman-teman. So, kisah selanjutnya untuk kita praktekkan yaitu kisah mengenai mawar yang sombong. Suatu ketika ada mawar yang sangat bangga dengan penampilannya yang cantik. Satu-satunya kekecewaannya adalah ia tumbuh di sebelah kaktus yang jelek. Setiap hari, mawar akan menghina kaktus pada penampilannya, sementara kaktus tetap diam. Semua tanaman lain di taman itu berusaha membuat bunga mawar itu masuk akal, tetapi ia terlalu terpengaruh oleh kecantikannya sendiri. Suatu musim panas, sumur yang ada di kebun menjadi kering dan tidak ada air untuk tanaman. Mawar mulai layu. Dia melihat burung gereja mencelupkan paruhnya ke dalam kaktus untuk air. Meskipun malu, ia bertanya pada kaktus, apakah dia juga bisa mendapatkan air? Kaktus yang baik hati setuju dan mereka berdua melewati musim panas yang sulit sebagai teman. Nah, apa pesan moral dari cerita ini?
Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Oke teman-teman, kita akan translate ke bahasa Inggrisnya. Story about the proud rose. Once upon a time, there was a rose who was very proud of her beautiful looks. Her only disappointment was that she grew next to an ugly cactus. Every day, the rose would insult the cactus on his looks while the cactus stayed quiet. All the other plants in the garden tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own beauty. One summer, the well present in the garden grew dry, and there was no water for the plants. The rose began to wilt. She saw a sparrow dip her beak into the cactus for some water. Though ashamed, she asked the cactus if she too could have some water. The kind cactus readily agreed, and they both got through the tough summer as friends. So what is the moral of the story? Never judge someone by the way they look. Oke, cerita berikutnya yaitu mengenai bola kristal. Nasir menemukan bola kristal di belakang pohon beringin di kebunnya. Ketika pohon itu memberitahunya bahwa itu akan memberinya harapan, ia berpikir dan berpikir, tetapi tidak dapat menemukan apapun yang ia inginkan. Jadi, ia menyimpan bola kristal di tasnya dan menunggu sampai ia bisa memutuskan keinginannya. Hari berlalu tanpa ia membuat permintaan, tetapi sahabatnya melihat bola kristal. Dia mencurinya dari Nasir dan menunjukkan kepada semua orang di desa. Mereka semua meminta istana dan emas, tetapi tidak dapat membuat lebih dari satu keinginan. Pada akhirnya, semua orang marah karena tidak ada yang bisa memiliki semua yang mereka inginkan. Mereka menjadi sangat tidak bahagia dan memutuskan untuk meminta bantuan Nasir. Nasir berharap segalanya akan menjadi seperti dulu, sebelum para penduduk desa berusaha memuaskan ketamakan mereka. Istana dan emas lenyap dan penduduk desa menjadi bahagia dan puas sekali lagi. Jadi, apa pesan moral dari cerita ini? Uang dan kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Okay, now let's translate into English. The crystal ball. Nasir found a crystal ball behind a banyan tree in his garden. When the tree told him it would grant him a wish, he thought and thought, but could not come up with everything he wanted. So he kept the crystal ball in his bag and waited till he could decide on his wish. Days went by without him making a wish, but his best friend saw him looking at the crystal ball. He stole it from Nasir and showed it to everyone in the village. They all saw it, and they all asked for places and gold, but could not make more than one wish. In the end, everyone was angry because no one could have everything they wanted. They became very unhappy and decided to ask Nasir for help. Nasir wished that everything would become as it once was. Before the villagers had tried to satisfy their greed, the palaces and gold vanished, and the villagers grew happy and content once again. So, what is the moral of the story? Money and wealth do not bring happiness. Thank you for watching, everyone.